يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 2 MA di mana saja berada, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar sejarah Indonesia dengan Pak Guru, Pak Marsum. Namun sebelumnya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita masih diberikan sehat walafiat. Baik anak-anakku sekalian, tak terasa kita sudah memasuki ajaran baru tahun 2020-2021. Mari kita tingkatkan belajar kita apalagi, yaitu mata pelajaran sejarah. Dibutuhkan yaitu lebih giat lagi membaca, karena membaca merupakan kunci ilmu pengetahuan. Membaca juga memiliki keuntungan yang sangat besar untuk ilmu sejarah, bisa mengetahui yaitu peristiwa-peristiwa masa lalu. Dengan membaca juga kita akan diberikan keuntungan berupa yaitu kita akan tetap awet muda. Itu dalam hasil penelitian kesehatan. Baik anak-anak sekalian, kita masuk materi kita ya pada bab 1, perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia itu bukan datang tiba-tiba ada paham itu di Indonesia, akan tetapi melalui yaitu campur tangan dengan negara-negara yaitu di Eropa Barat atau negara-negara Barat. Yang pertama adalah pengaruh Portugis, kemudian Spanyol, Inggris, Belanda, dan diakhiri masa kolonial itu yaitu pada masa kedudukan Jepang. Inilah gambaran sekilas tentang perkembangan kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh bangsa-bangsa barat ya. Gambarannya, gambaran umum ini. Baik anak kalian, mari kita lanjutkan. Bahwa teori ini atau paham kolonialisme dan imperialisme ini disebarkan oleh bangsa barat dalam kurun waktu 500 tahun. Oleh karena itu, paham kolonialisme dan imperialisme ini sudah menyebar ke seluruh dunia, termasuk negara kita, Indonesia. Baik anak-anak sekalian, kita akan lihat ya, tapi sebelumnya kita harus mengerti dulu apa itu kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme adalah paham tentang penguasaan, yaitu penguasaan suatu negara atas negara atau daerah lain dengan maksud memperluas wilayah kekuasaan. Nah, di sini negara-negara yang melakukan kolonialisme ini dinamakan yaitu koloni. Maksud Pak Guru, negara-negara yang mengadakan kolonialisme ini dinamakan kolonial. Sedangkan kolonialisme itu berasal dari kata koloni. Apa itu koloni? Koloni adalah daerah yang memiliki penduduk dan batas daerah tertentu, namun dikuasai oleh pemerintahan bangsa lain. Nah, oleh karena itu koloni ini adalah kebiasaan yang kemudian kurang baik yang dilakukan oleh bangsa-bangsa barat. Ya, nanti kita bisa tahu yaitu bagaimana kedatangan bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, dan Jepang di Indonesia. Ya, ini kalau kita kaji secara keseluruhan,
1 minggu belum selesai pelajaran ini karena sangat padat. Bagaimana perjalanan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia untuk menyebarkan yaitu paham kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Baik anak-anak sekalian, tadi sempat Pak Guru sampaikan yaitu pengertian kolonialisme. Sekarang Pak Guru akan jelaskan lagi yaitu pengertian imperialisme. Apa itu imperialisme? Yaitu sistem penjajahan langsung dari suatu negara terhadap negara lain. Ya. Itu imperialisme. Negara yang melaksanakan imperialisme ini dinamakan yaitu imperialis. Contohnya ada penyebutan yaitu imperialis Prancis, imperialis Belanda dan sebagainya. Tetapi negara kita tidak bisa disebut negara imperialis karena Indonesia tidak pernah melakukan hal-hal yaitu penguasaan suatu wilayah atau negara lain. Begitu pula kolonialisme. Indonesia juga tidak pernah melakukan yaitu yang namanya daerah-daerah koloni untuk negara-negara lain, sehingga negara Indonesia tidak bisa disebut yaitu negara kolonial. Yang bisa disebut adalah Belanda misalnya, kolonial Belanda, kemudian kolonial Inggris, ya, ada juga kolonial Prancis. Baik anak sekalian, itulah pengertian kolonialisme dan imperialisme, ya. Kita lanjut, ya. Bagaimana sih ya paham ini bisa sampai di negara kita? Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Pak Guru tadi, yaitu campur tangan daripada bangsa-bangsa Eropa, yaitu bangsa-bangsa Barat Eropa, diantaranya lah Portugis, kemudian Spanyol, Inggris, dan Belanda. Diakhiri masa kolonial itu oleh masa pendudukan Jepang. Baik, Pak Guru akan bahas yaitu yang pertama, yaitu kedatangan bangsa Portugis di Indonesia. Itu seperti apa ya? Pada mulanya ya, bangsa-bangsa Barat datang di Indonesia termasuk Portugis itu adalah baik, ya disambut baik karena mereka datang dengan baik. Akan tetapi kemudian beberapa waktu kemudian bangsa Portugis ini melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan yaitu nilai-nilai dari budaya Indonesia. Maka mendapat tangan. Baik, kita akan lihat siapakah tokoh pertama yang masuk di Indonesia ya, bangsa Portugis, yaitu bernama, bukan ya, maksudnya yang melakukan perjalanan pertama ya, yaitu namanya Bartolomeu Dias, berangkat pada tahun 1486. Dia menyusuri pantai barat Afrika, kemudian dia tiba di Tanjung Harapan. Akan tetapi dia tidak bisa melanjutkan pelayarannya karena cuaca buruk. Banyak awak kapal dan anak buahnya yang depresi, yaitu akhirnya memberontak, dan dilanjutkan lagi oleh penerusnya yaitu Vasco da Gama. Ya, bangsa Portugis ini kemudian memerintahkan Vasco da Gama untuk melakukan pelayaran dari Lisbon pada tahun 1997 ya, yaitu kemudian sampai di Pelabuhan Marinda ya, Afrika Utara ya. Dan di sana dia ketemu dengan bangsa India dan bangsa Arab. Dan kemudian Vasco da Gama ini menanyakan tentang yaitu perjalanan ke Nusantara itu kemana arahnya. Akan tetapi bangsa India dengan bangsa Arab ini tidak memberikan atau tidak memberikan petunjuk kepada kepada Vasco da Gama ya, jalan untuk menuju ke Nusantara.
Akhirnya dia melakukan pelayaran kembali, yaitu pada tahun 1197 kayak. Itu beliau mengakhiri perjalanannya, yaitu di India. Dia membangun benteng perdagangan. Baik anak-anak sekalian, itulah tadi dua tokoh Portugis yang melakukan perjalanan dari Portugis sana ke Indonesia, tapi belum tiba ya sampai di Indonesia, masih banyak tantangan. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Diego Lopez Sequeira pada tahun 1509. Dia tiba di Malaka dan mendapat sambutan yang baik oleh Sultan Malaka, namanya adalah Mahfud Shah. Akan tetapi kemudian Mahfud Shah ini mendapat informasi dari pedagang-pedagang Islam bahwa Portugis ini sangat berbahaya. Akhirnya Mahfud Shah ini kemudian mengusir pasukan Diego Lopez ini. Akhirnya mereka kembali, yaitu ke India, maksudnya yang ini daerah dagang yang didirikan di India itu. Dan setelah itu maka orang penting di Portugis yang sekarang sementara ada di India, itu namanya Alfonso de Albuquerque, kemudian melakukan perjalanan ke Malaka pada tahun 1511 dengan kekuatan pasukan yaitu 1.200 prajurit dan juga dilengkapi dengan kapal sebanyak 18 kapal. Akhirnya Malaka jatuh ke tangan Portugis, dan Portugis pun merasa gembira bahwa Malaka adalah salah satu daerah penghasil yaitu rempah-rempah. Jadi tujuan mereka yang utama ke Indonesia adalah untuk mencari rempah-rempah. Akan tetapi di Malaka tidak ada rempah-rempah. Malaka itu hanya tempat imperium, yaitu tempat transit bangsa-bangsa pedagang sebelumnya, yaitu bangsa India dan bangsa Arab. Oleh karena itu Portugis kemudian melanjutkan yaitu ke Maluku, tepatnya di Banda. Mereka di sana menghasilkan yaitu rempah-rempah yang sangat banyak, yaitu berupa cengkeh, terus pala dan fuli. Mereka menukarkan pakaian yang didapat dari India dengan rempah-rempah yang ada di yaitu Banda. Setelah itu Portugis melakukan kerjasama dengan kerajaan Ternate, yaitu di mana awalnya mereka kerjasamanya adalah baik. Akhirnya mereka ini terjadi saling bermusuhan karena Portugis melakukan tindakan yang kurang baik, yaitu menyebarkan cult atau agama Kristiani, yaitu di kerajaan Islam Ternate. Maka masyarakat Ternate kemudian melakukan serangan yang dipimpin oleh Sultan Babulah dan anaknya Sultan Said. Maka terusirlah yaitu Portugis dari wilayah Ternate, tepatnya pada tahun 1570 dan 1583 ya. Akhirnya Portugis melarikan diri yaitu ke Tidore, dan di sana dia mendirikan benteng dan bergabung dengan masyarakat Tidore. Baik, anak-anak sekalian, itulah secara singkat bangsa Portugis melakukan perjalanan samudra dari Eropa ke Indonesia. Tujuannya adalah untuk mencari rempah-rempah, tapi selain itu mereka juga yaitu menyebarkan agama. Jadi menjadi sebuah pelajaran bagi kita bahwa apa yang dilakukan bangsa Portugis
terhadap orang-orang tua kita terdahulu adalah sangat luar biasa. Penderitaan yang dialami oleh orang tua kita, terutama yang berada di Ternate, Tidore, maupun yang ada di Malaka. Mungkin pertemuan kita pada pertemuan kali ini, pelajaran kita mungkin sampai di situ dulu. Ada tugas buat kalian nanti dikumpul, yaitu pada pertemuan secara normal di sekolah ya. Tugasnya adalah satu soal saja. Soalnya begini: setelah menyimak pengertian kolonialisme dan imperialisme, apakah Anda setuju dengan praktek kolonialisme dan imperialisme? Jawablah ya dengan kritis, jujur, dan penuh tanggung jawab. Itu soal yang Pak Guru berikan ya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian mampu menjawab ya. Cukup sekian apa yang Guru sampaikan. Mudah-mudahan ya bahasa Pak Guru yang sulit dipahami ini ya bisa dimengerti. Nanti pada pertemuan-pertemuan akan datang, Pak Guru akan lanjutkan, yaitu perjalanan bangsa Spanyol di negara kita, bagaimana mereka menanamkan yaitu kolonialisme dan imperialisme di negara kita. Baik anak-anak sekalian, Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.